Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Maharani Aditya Putri dengan NIM 20101175, kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08E. Oke, kali ini kita akan belajar bersama sekaligus menyelesaikan tugas besarku yang kedua tentang algoritma Dijkstraft pada mata kuliah Matematika Diskrit. Seperti biasa, di sini saya diberi instruksi untuk menganalisis sebuah studi kasus yang telah diberikan. Dari studi kasus ini, kita menemukan pokok permasalahannya, yaitu mencari jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstraft, dan ini merupakan pengaplikasian dari teori graf. Sebelumnya, kita pelajari terlebih dahulu konsep algoritma Dijkstraft. Algoritma Dijkstraft ditemukan oleh Esther Dijkstraft dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma Dijkstraft digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute atau jalur terpendek dari suatu graf berarah dengan bobot positif atau tak negatif. Algoritma Dijkstraft merupakan jenis dari greedy algorithm atau algoritma rakus. Nah, di sini apa itu greedy algorithm? Kita akan pelajari pada slide berikutnya. Algoritma greedy merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara atau lokal maksimum pada setiap langkahnya. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now. Jadi di sini disajikan prinsip kerja dari algoritma Dijkstraft. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik awal. Biasanya pada kasus-kasus tertentu sudah ditentukan titik awal mana yang harus digunakan. Yang kedua, kita pilih titik terdekat dengan bobot yang terkecil yang dapat dilalui sebagai maksimum lokal. Titik terdekat di sini yang dimaksud adalah titik yang dapat dilewati dari titik awal yang tadi dengan bobot yang paling kecil. Yang ketiga, jadikan maksimum lokal tersebut sebagai titik awal di iterasi selanjutnya. Dengan kata lain, maksimum lokal yang diperoleh dari iterasi sebelumnya akan digunakan sebagai titik awal pada iterasi selanjutnya. Yang keempat, jika bobot suatu titik di iterasi sebelumnya lebih besar daripada iterasi berjalan, maka bobot digantikan oleh bobot terbaru yang lebih kecil. Semisal, bobot pada iterasi saat ini adalah 30, tapi pada iterasi selanjutnya menjadi 20, maka bobot pada 30 akan digantikan dengan bobot 20-nya. Yang kelima, jika pada suatu iterasi ditemukan bobot minimal lebih dari 1, maka penentuan maksimum lokalnya dengan cara memilih salah satunya. Maksudnya lebih dari 1 adalah ada kemungkinan bobot minimalnya itu sama. Misalkan ada dua-duanya yang bernilai 20, yaitu sama-sama minimal, maka kita pilih salah satunya saja secara sembarang. Yang keenam, kembali ke langkah yang kedua, hingga semua titik yang dapat dilalui menjadi maksimum lokal. Nah, studi kasus yang saya dapat di sini adalah menentukan jalur terpendek dari titik B ke semua titik lainnya. Jadi kita diberi instruksi bahwa kita ditentukan dari titik awalnya yaitu dari titik B. Nah, langkah pertamanya kita akan membuat tabel bantuan sebagai berikut. Karena titik awalnya merupakan titik B, sehingga garis pertama ini kita intikan from B ke titik lainnya. Jadi kolom pertama ada iterasi, kemudian kolom selanjutnya ada keterangan dari titik B ke titik mana saja. Nah, kemudian dari sini kita dari titik B ini dia hanya mempunyai satu jalur yaitu titik F. Jadi kita tuliskan BF yang mempunyai nilai bobot 10. Jadi kita tuliskan di tabel bahwa besar nilai bobotnya yaitu 10 dari titik awalnya sampai titik B. Dan karena B hanya mempunyai satu jalur, maka pada titik ini kita jadikan maksimum lokal sementara. Yang kedua, dari titik B ke F, kemudian kita dari titik F ini mempunyai dua jalur yang bisa dilewati, yaitu dari titik F ke D dan F ke C. Nah, kemudian jika kita hitung dari titik F ke C, yaitu dari titik awal dari B, maka 10 kita akan hitung menjadi 20. Dan kemudian dari titik
这一 kemudian 次 dari titik B 我真 sendiri 的睡 ini 着了。 dia mempunyai jalur lagi yaitu ke arah ke titik ke titik A. Maka dari titik A ini kita tadi ini sudah mendapatkan 50, lalu kita tambahkan menuju ke titik A. Nah, jadinya 50 ditambah 20 sama dengan 70. Lalu ini kita jadikan angka